Halo kita, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul taktik apapun nggak bisa kalau skill nggak diasah. Jadi ini sebenarnya video lama ya, masih ada Fanny dan Erik yang main di sini, juga masih ada Alex. Kalau aku amati akhir-akhir ini, aku kalau partneran sama Fanny selalu kalah. Ya itu ada penyebabnya, satu aku udah tambah 2 atau kedua lawan itu ngincer Fanny terus. Kalau biasanya sih misalkan dulu pernah menang ya, itu kayaknya Fanny nggak diincer terus. Tapi akhir-akhir ini kalau aku main sama Fanny diincer terus. Ya sebenarnya ada cara supaya Fanny nggak diincer, jadi ditaruh di depan aja. Jadi yang gendong main di belakang terus. Jadi kayak settingan mix double. Ya memang aku sama Fanny harusnya pakai settingan mix double ya, yang cewek ditaruh di depan. Cuman Fanny itu kadang suka pingin main, maksudnya ketika bola ditaruh di belakangnya Fanny, langsung Fanny itu mundur. Terus biasanya teriak, aku. Tapi kadang-kadang ya kayak gini. Waktu gilirannya dia mukul, nggak mau ngambil. Atau di kasus yang ini udah gerak kayak mau mundur tapi gak jadi. Jadi cuman lompat di tempat aja. Tadi aku barusan lihat pertandingan Sudirman Cup antara Perlitan pemain Malaysia ya, women double Malaysia, lawannya itu pemain dari India, yang satu namanya Jolly. Mungkin kamu atau kalian pernah nonton ya. Ya mungkin levelnya itu nggak level sih. Jadi Perli bisa menang langsung straight game. Kalau aku lihat permainan yang dari India ya, itu sebenarnya bola-bolanya juga cukup bagus, cuman sering melakukan kesalahan sendiri. Mungkin itu juga jadi permasalahan semua coach di seluruh dunia ya. Kalau kalian disuruh jadi coach, terus kalian tahu strateginya itu bagaimana supaya bisa menang, tapi atletmu nggak bisa melakukan hal itu, atau sering nyangkut atau sering buang-buang bola. Nah itu kan jadi susah ya kalau coachnya kepinginnya kayak gitu tapi atletnya nggak bisa. Nah kalau aku main sistem gendongan kayak gini, kadang-kadang aku ya punya kayak strategi tertentu, tapi kalau partnerku nggak bisa ya percuma kalau kamu punya strategi. Makanya kalau misalkan aku mainnya nggak seberapa rajin ngambil bola atau cuman naruh-naruh bola aja, itu ya karena aku nyesuaiin sama partnerku. Kalau aku lihat Fanny itu sebenarnya mainnya bagus. Kalau Fanny nonton pasti ngomong opo bagus opo. Iki ngenyek ya. Yang aku maksud sebenarnya pemikirannya atau naruh-naruh bolanya itu bagus. Kapan nyemes, kapan ngelop itu dia tahu. Cuman yang menjadi masalah sering mati-mati sendiri, atau ya mungkin dari footworknya itu nggak bagus, makanya bola-bolanya sering tanggung. Kayak di sini langkah majunya Fanny itu selalu badannya itu kayak mau jelungup ya. Jadi gravitasinya itu berada di kepala, daerah kepalanya dia. Jadi ambil depannya itu pasti berat banget, soalnya badannya itu dibungkukan ke depan semua. Seharusnya kan pusat gravitasinya itu berada di daerah perut. Jadinya kalau mau mundur gampang. Tapi kalau mau jelungup
itu untuk kembali recovery, memundurkan badan ya, atau badannya mau berdiri lagi itu pasti berat. Beban kakinya itu berat, dan nggak cuman kaki, punggungnya juga kan dipakai buat menegakkan badan untuk lari ke belakang. Nah itu yang bikin seringkali bolanya Fani itu tanggung, dan kadang-kadang memang meskipun atlet juga nggak nutut ya, sama lawan ditaruh di daerah net yang nggak terduga kayak gitu, terus langkahnya nggak nutut ya. Kalau nggak nutut pasti untuk ngangkat bola nggak memungkinkan, jadi harus main di net. Kembali lagi ke cerita tentang Perlitan dan pemain India Joli ya. Aku lihat pemain Indianya memang kalah jauh sih skornya, tapi mereka aku lihat sering berdiskusi, jadi kayak punya strategi tertentu ya. Tapi walaupun mereka sering berdiskusi, pada pelaksanaannya mainnya itu sering nyangkut atau ditekan lawan itu cepet mati. Sedangkan yang pemain Malaysia bisa smash bola balik, tetap bisa mengembalikan bola dan malah bisa membelokkan arah bolanya. Nah itu jadi alasan kenapa kok aku mau bahas tentang topik ini. Tempo hari aku omong-omong sama Coach Jimmy ya, waktu itu kalau nggak salah aku habis main sama Boloan atau partneran sama Andi. Dan Coach Jimmy yang sering kali menjadi lawanku dan Andi cukup banyak waktu untuk mengamati bahwa ketika aku yang nyemes dari belakang, Andi itu nggak cepetan maju untuk isi di depan. Harusnya kan kalau aku nyemes ya Andi harus segera maju, bahkan sebelum bolanya itu diterima lawan dia itu harusnya udah maju. Lalu kalau aku sendiri yang ngamati, ketika dia yang di belakang nyemes, apalagi ditaruh di samping, habis nyemes itu nggak bisa balik ke tengah belakang, jadi posisinya agak keluar lapangan. Nah itu bisa diamati oleh lawan dan diincer atau bakal dikasih kiri kanan terus di belakang. Ya bagaimanapun juga ya, kalau main sistem gendongan, yang digendong kalau nggak bisa escape dari tekanan lawan, ya mereka pasti akan diincar terus. Untuk bisa escape dari tekanan lawan itu harus perlu extra power untuk melakukan pengembalian yang nggak biasa. Kalau biasanya kita cuma mengembalikannya itu pakai ditampel setengah kekuatan gitu ya. Nah karena dalam posisi terdesak, kamu harus menggunakan nggak cuma lengan, mungkin sama tubuh juga. Aku sering lihat yang gerakannya Kevin atau Marcus ya, itu waktu di smash di daerah forehand biasanya mengembalikannya nggak cuma ngayun lengan aja, tapi lengannya diayun juga badannya itu ikut untuk ngarahin bola gitu. Jadi untuk bantu biar kembalinya lebih keras dan lebih tinggi. Terus kalau kalian amati di sini ya, Fanny itu kalau diincer terus, ditaruh di Fanny terus dikasih di belakang, 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 ya udah kalau habis mukul belakang terus mau maju ternyata dikasih belakang lagi, ya udah nggak usah diambil. Tinggal aja habis mukul langsung maju, nanti aku yang cover di belakang. Tapi karena kerajinan, terlalu rajin, jadinya dikembalikan ke belakang atau di lob, dia ngambil. Harusnya kalau partner atau Fanny habis ngelob misalnya tapi kepingin maju ya gak apa-apa, langsung aja maju.
Tapi kalau bisa ya jangan ngelop, kasih drop shot terus maju, biar aku yang jaga di belakang. Walaupun aku sebenarnya lebih seneng main di depan. Biasanya kalau partnerku cowok ataupun meskipun digendong, tetap aku milih main di depan. Kalau di sini aku nggak ada strategi apapun, karena ya meskipun mau pakai strategi, kemungkinan besar Fanny nggak bisa menjalankan strateginya. Kemarin itu aku juga partneran sama Fanny. Dia yang sendiri yang inisiatif bilang kalau oh lawannya yang itu cepet capek, jadi mari kita incer ke dia, terus disuruh lari-lari ke kiri dan ke kanan. Bukannya malah kita yang bikin lawannya itu lari-lari, malah Fanny yang diincer untuk lari-lari dan 2 atau 3 kali pukulan malah mati. Ya nggak bisa. Kalau kamu memang punya strategi kayak gitu, ngincer salah satu yang itu aja. Nah ya bagus sih strateginya, tapi kamu bisa nggak kalau diincer balik tapi nggak mati. Nah ini terjadi rally panjang ya, pada akhirnya kita yang menang. Nah kalau main di sini kan bagus sebenarnya, naro-naro bolanya Fanny itu bagus. Malah kalau dibandingkan sama Andi ya, nah ini ngerasani dulu atau gibah. Sebenarnya teknik itu lebih unggulan Andi daripada Fanny, soalnya Andi kan les, nah Fanny kan enggak. Tapi untuk arah-arah bolanya aku rasa lebih bagusan Fanny. Di sini ya, nggak tahu sekarang. Seiring dengan bertambahnya, ya bukan usia sih, bertambahnya ilmu badmintonmu, biasanya malah pemain yang digendong itu malah gak kepingin digendong. Jadi merasa udah bisa, terus setiap bola kepingin diambil. Nah itu malah bikin kacau formasi ya. Kalau kita mainnya di social club kayak gini, biasanya kan anggotanya ada cuman dikit ya. Dan itu biasanya yang datang ya harus muter itu aja. Seringkali kita partneran sama ini, terus lawannya ya sama itu. Setiap kali minta rematch. Ya misalkan aku skornya kalah 3 kali, kalau partneran sama ini lawannya itu rematch lagi ya Pak, kalah lagi. Jadi kalah 4 kali, 5 kali dan seterusnya, selama partnerku nggak ngerubah atau nggak memperbaiki tekniknya. Jadi main cuman asal balik, terus diberitahu juga tetap nggak bisa merubah kebiasaannya yang lama. Dan aku memang bilang sama Fani kemarin, eh, kemarin sempat aku mini training ya. Jadi Fani kesulitan untuk ngambil di forehand tapi late, agak di belakang gitu, forehand masih belum bisa. Aku ajarin tapi masih belum sempurna. Dia masih belum nangkep harus bagaimana sih ngambilnya gitu. Nah sewaktu aku bilang oh udah benar, bagus bagus, terus aku coba lagi, nggak terima aku, soalnya udah 1 2 kali bagus itu berarti belum bisa. Biasanya aku pasti nambah sesi supaya kalau memang bisa konsisten, berarti itu artinya udah bisa. Tapi kalau belum konsisten berarti belum bisa. Jangan puas cuman 1 2 kali bisa terus dibilang udah bisa, belum. Jadi harus minimal 20 kali bisa, itu aku baru bilang konsisten. Nah itulah kalau kita punya kebiasaan nggak dirubah ya. Jadi
pasti balik lagi. Dan kalau kita udah bisa ngerubah kebiasaan itu, baru muncul yang namanya konsisten. Baru namanya kita bisa atau menguasai teknik itu. Jadi kalau settingannya bolonya sama, rematch terus, ya kalau kalah ya kalah aja. Pasti kalah terus, meskipun menang mungkin ketika lawannya lagi lelah aja ya. Tapi kalau nggak cedera atau nggak lelah, pasti kalah lagi. Dan kalau kita punya strategi, misalkan kasih ke arah backhandnya lawan terus, kemarin tuh aku lihat juga yang pemain India lawan pemain Malaysia, Aaron Chia ya, itu kebanyakan di game yang terakhir, poin-poin akhir, kebanyakan sama pemain India dikasih ke backhandnya Aaron Chia terus. Tapi mengarah ke satu titik itu aja, jadi Aaron Chia-nya lebih banyak ngambilnya pakai forehand di daerah itu. Jadi nggak berhasil kalau ngarahin ke backhand. Mungkin sama coachnya disuruh ngarahin ke sana, nggak peduli mau diambil backhand atau forehand ya. Tapi aku rasa nggak terlalu efektif kalau ditaruh ke sana terus. Buktinya pemain Indianya kalah. Nah itu walaupun kalah, tapi aku rasa pemainnya itu bisa mengeksekusi apa yang diomongin atau disepakati paling nggak. Misalkan coachnya nggak bilangin ya, tapi pemain Indianya sama-sama sepakat untuk nempatin ke satu titik itu, diikuti dan bisa selalu masuk bolanya. Tapi tetap aja nggak bisa membawa ke pintu kemenangan. Berarti strateginya masih kurang tepat. Dan aku rasa strategi itu harus ada banyak macam ya. Nggak boleh cuman satu aja. Harus banyak. Kalau ini nggak berhasil, ganti yang lainnya. Kalau pemainnya itu pinter, tekniknya bagus, bisa main, terus strategisnya bagus, tapi tetap kalah, berarti memang skillnya itu ya mau dikata apa, udah kalah dari lawan. Berarti skillnya memang ada pemain yang skillful ya, jadi skillnya bagus, strategi atau mikir penempatan bolanya bagus, itu bisa lebih unggul. Di video sebelumnya kan aku sempat ngomong, jika ada pemain yang punya kebiasaan tertentu, mungkin cuman ngangkat bolanya itu tanggung, tapi lawannya nggak langsung smash atau biasa mainnya juga nyantai, yaitu karena mungkin dalam grupmu pemainnya itu memang kayak gitu semua, jadi kebanyakan kamu berhasil. Tapi kalau kamu udah ganti suasana atau ganti tempat main, yang mana pemainnya kan jadi macam-macam ya, jadi aku seneng kalau dalam satu grup itu yang datang macam-macam orang, walaupun nggak rutin tapi banyak orang yang datang dan bisa main gitu. Jadi kalian punya banyak pengalaman. Dan kalau biasanya kita ngangkatnya cuman bola setengah terus tanggung, tapi ternyata ada lawan yang udah paham gitu, langsung di smash bola tanggungmu. Nah kamu kalau nggak langsung klik, oh ternyata aku nggak bisa ngelakuin kayak gini, udah sekali aja pengalaman bahwa kamu nggak bisa menjalankan kebiasaan kayak gitu lagi di game ini, apalagi lawan yang itu yang kamu belum kenal. Jadi langsung mindsetnya itu harus dirubah. Nggak bisa ini, jadi aku harus merubah kebiasaan sekarang, nggak bisa ditunda lagi. Kebiasaan itu harus langsung sekarang dirubah.
Sebenarnya ada sih cara-cara untuk merubah kebiasaan, apalagi kebiasaan yang buruk ya. Yang buruk ya maksudnya bolanya yang kita kembalikan tanggung, terus bisa mengakibatkan kekalahan atau kehilangan poin. Ya salah satunya kalau ada eh, hukuman dalam tanda kutip ya. Jadi misalkan kita pernah ngasih bola tanggung terus kena smash, entah itu giginya atau matanya, itu bikin efek jera. Itu biasanya otomatis langsung kita merubah kebiasaan. Tapi ya ada juga sih orang yang maksudnya bandel atau nggak kapok-kapok gitu. Gak apa-apa di smash kena mata, gak apa-apa. Itu biasanya kalau kita punya kebiasaan buruk di luar permain badminton ya, kayak misalnya kecanduan apa gitu. Kayak yang tadi siang aku amati, ada anak pulang sekolah, dia langsung ngeluarin HP, terus lihat HP itu terus. Sedangkan dia itu jalan kaki hampir ditabrak mobil. Ya itu kecanduan yang buruk ya. Nah, kalau nggak pernah ketabrak mobil, ya nggak ada efek jerahnya, bakal diulangi lagi kebiasaannya. Ya untungnya anaknya nggak ketabrak mobil dan tetap lihat HP atau kecanduan mungkin ya, dalam tahap kecanduan udahan. Jadi itu tadi ya, yang pertama kalau mau merubah kebiasaan harus ada kayak hukumannya. Nanti kita bisa berubah, apalagi yang hukumannya itu lumayan parah ya. Eh, apa efeknya atau dampaknya lumayan parah. Yang kedua harus ada rewardnya. Rewardnya mungkin kalau orang yang berhasil diet atau apa itu kadang punya reward, misalkan ngasih dirinya sendiri coklat dalam 1 minggu atau 1 bulan gitu. Ya, sebulan sekali, bukan dalam sebulan makan coklat terus. Jadi bisa pakai trik-trik atau cara-cara seperti itu ya. Mungkin kalian kalau mau merubah kebiasaan bisa cari info sendiri sih di Google mengenai cara merubah kebiasaan. Nggak selalu ini ya tentang badminton, tapi mungkin bisa diterapkan cara-caranya untuk badminton. Makanya aku dorong kalian untuk ngerekam permainan kalian sendiri, nanti dilihat yang kebiasaan burukmu yang sering salah atau sering mati itu apa. Kalau ngelihat itu ya lebih detail ya, kalau bisa dibarengin sama temen yang mainnya lebih bagus dari kamu, jadi dia bisa punya masukan. Ya gitulah, yang penting kalian berusaha untuk bisa jadi lebih baik, jangan cuman main sekedar main mengembalikan bola, apalagi cuma mencari keringat ya. Kalau bisa itu malah kita itu mainnya banyak tapi nggak keringetan. Bisa nggak ya? Aku amati anak-anak muda yang usianya jauh lebih muda dari aku, kalau main malah lebih cepet capek. Padahal aku kalau main itu beberapa kali, tapi kalau mau disuruh main lagi ya ayo-ayo aja. Ya tergantung partnernya sih. Tapi aku amati ya mungkin mereka mau main di tempat lain terus alasan capek, ya aku nggak tahu ya. Atau mungkin ngelihat partnernya siapa terus lawannya siapa, kayak ogah-ogahan main, kepingin lawan yang pinter-pinter, terus bilangnya aku udah capek. Alasan, padahal aku tahu kamu ngelihat ini kan partnernya siapa atau ngelihat lawannya siapa, kayak enteng gitu, nggak mau main. Nggak mau masuk lapangan begitu, yang nggak bisa main udah mulai main sama anak lain, terus kamu masuk lapangan yang sebelah. Tahu aku.
Mungkin itu bisa dibuat acuan buat kamu ngerubah kebiasaan buruk ya. Supaya kamu kalau mainnya bagus nanti banyak yang pingin ngajak kamu main. Bukan malah dihindari. Oh, orang itu masuk, oh aku mau masuk, gak jadi, wis duduk lagi ya. Sering aku lihat kayak gitu. Jadi mungkin itu reward ya. Kalau kalian mainnya bagus, rewardnya adalah kamu bakalan diajak main lebih sering. Yaitu yang namanya latihan. Jadi kamu mainnya banyak, banyak pengalaman juga nanti, walaupun nggak capek. Daripada kamu main hanya untuk sekedar mencari keringat, terus lari-lari. Jadi main ya kebiasaan buruk itu salah satunya adalah habis mukul terus kamu diem, nggak langsung kembali ke tempat yang semestinya kamu tempati. Atau mungkin partnermu yang mukul misalkan nurunin bola, kamu diem aja nggak langsung jaga ke depan. Nah itu kebiasaan yang harus kamu rubah sih. Kalau kamu punya kebiasaan yang kayak gitu, jadi tahu bakal harus nempatin di mana, nanti kamu nggak cepet capek. Dan resultnya kalau kamu nggak cepet capek, kamu bisa main lagi atau main berulang kali. Kan lebih enak kayak gitu ya. Jadi banyak latihan tapi nggak capek daripada sekali main capek keringetan tapi juga kalah juga. Soalnya kamu footworknya pertama kurang bagus, atau yang kedua kamu nggak tahu harus nempatin posisi di mana. Oke guys, gitu aja video kali ini. Aku akan tutup dengan cerita kemarin tuh waktu aku udah hampir kalah, terus partnerku tanya, ada strategi apa ya aku bilang nggak ada strategi ya, karena aku pikir males aku ngasih strategi, soalnya partnerku yang nanya itu nggak seberapa bisa main. Jadi meskipun aku kasih strategi apapun, pasti dia nggak bisa melaksanakannya dengan baik. Atau mungkin dia bisa tapi sloppy, atau mainnya itu jorok. Misalkan aku arahin, coba kasih ke belakang, lob belakang-belakang ya. Tapi dia eksekusinya ngelobnya itu sering out. Sampai belakang tapi out. Nah itu kan sloppy ya, atau mainnya jorok. Gak terlalu presisi. Jadi aku gak akan minta untuk melakukan hal itu. Oke guys, gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga berguna ya. Dadah.